Hai guys, jadi hari ini tepat di tanggal 1 2021 Januari. Gue mau ngucapin selamat tahun baru buat kalian semua. Dan gue percaya Tuhan akan memberkati kita lebih lagi di tanggal di tahun 2021 ini. Tuhan akan mengembalikan apa yang pernah hilang. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita yang mungkin kita pun udah lupa. Yes, it's my prayer for you all. So hari ini gue mau bagiin sedikit apa yang gue dapat tanggal 31 kemarin. Jadi ceritanya gini, setiap hari waktu gue bangun, yang gue lakukan pertama emang gue pasti baca Alkitab. Dan berhubung lagi masih momen Natal dari tanggal 25, tanggal 31 tuh gue memang lagi pengen baca banget tentang kelahiran Tuhan Yesus. And FYI for everyone, ternyata kelahiran Tuhan Yesus itu yang detail ya, in detail itu hanya ditulis di di Matius dan Lukas. Di Markus dan Yohanes itu nggak ditulis secara detail. So jadi gue dari tanggal 25 gue baca dari Matius ya, bagian kelahiran Tuhan Yesus doang sih. Gue baca itu dan sampailah di tanggal 31 kemarin gue sampai di Yohanes. Nah, tepatnya gue baca di Yohanes 3. Waktu gue baca di Yohanes 3 biasanya setiap gue baca Alkitab itu pasti ada ayat yang gue highlight. Pasti banget. Tapi waktu gue baca di Yohanes 3, entah kenapa gue tidak mendapat ayat yang bisa gue highlight. So gue tetap baca ayatnya, tapi ada satu ayat yang membuat gue sangat tertarik. Kalau kalian mungkin lagi pegang Alkitab, kalian bisa buka di Yohanes 3 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Waktu gue baca ayat ini, gue pikir gini, kenapa anak manusia kok dikompare sama ular yang tinggikan Musa ya? Hal itu benar-benar bikin gue penasaran waktu gue baca Alkitab di hari itu. Nah, karena gue penasaran, kalau kalian buka pakai Alkitab loh ya. Kalau kalian buka pakai Alkitab, di Alkitab tuh di setiap halaman di paling bawah itu selalu ada tulisan ayat-ayat kecil. Ayat-ayat kecil itu merupakan korelasi dari ayat-ayat yang ada di atasnya. So gue lihat di ayat-ayat kecil tersebut, dan ternyata halaman tersebut berkorelasi dengan bilangan 21. Nah, karena gue penasaran, gue bacalah kisah bilangan 21. Di bilangan 21 itu diceritakan tentang ular tembaga. Gue buka ya. Gue bawa Alkitab sih, cuman pasti kalian gak bisa lihat. Di bilangan 21, khususnya di ayat 4 sampai 9. Di sini diceritakan tentang ular tembaga. Nah, singkat cerita gini. Waktu bangsa Israel ada di padang gurun, mereka kembali bersungut-sungut sama Tuhan. Di ayat 5 mereka bilang ini, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Jadi ceritanya mereka tuh lagi di padang gurun dan mereka bersungut-sungut guys. Sampailah singkat cerita, kalau kalian baca lanjutan, Tuhan marah. Tuhan membuat ular keluar dan memagut mereka. Jadi banyak juga, kalau kalian baca, banyak juga yang mati terpagut ular tersebut. Namun ada beberapa yang nggak mati, cuman
mereka pasti merasa kesakitan lah ya, dan mereka pun pasti takut karena ular keluar semua. Mereka kembali ke Musa, dan di ayat 7 dikatakan begini. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ayat 8, maka berfirmanlah Tuhan pada Musa, buatlah ular terding dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Jadi ceritanya Musa bikin ular terdung dan ditaruh pada sebuah tiang. Jadi setiap yang kepagut, setiap yang digigit sama itu ular, semuanya akan tetap hidup. Wow. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Wow. Setelah gue baca ayat ini, oh ini tuh korelasi ceritanya. Ada satu hal yang gue dapat, dan kalian coba bayangin ya, waktu orang Israel digigit sama ular, waktu mereka melihat tanda ular itu, apa sih yang menurut kalian dipikirkan? Pasti itu menjadi sebuah tanda untuk mereka agar mereka nggak melakukan hal tersebut lagi. Bener? Karena setiap mereka melihat ular itu, yes mereka sembuh, of course. Tapi itu sebagai peringatan, karena kita bersungut-sungut, kata kita marah sama Tuhan, kita dipagut sama ular tersebut. Pasti setiap kali orang Israel melihat ular itu akan selalu meriwain mereka untuk suatu hal, yaitu kejadian ular-ular tersebut. Dan itu pun pasti meriwain mereka untuk suatu hal. Apa? Jangan bersungut. Kenapa jangan bersungut? Kalau kalian baca lagi tadi di ayat di atas, tanpa kalian sadari, atau mungkin kalian juga sadar mungkin ya, pada saat mereka di padang gurun, mereka tetap dapat makan. Mereka tetap dapat mendapatkan makanan. Itu yang mereka bilang makanan hamba. Karena sebenarnya itu mana? Itu mana dari Tuhan? Sebenarnya itu mana dari Tuhan? Mereka bilang kami telah muak dengan makanan hamba ini. Wow. Ini sama dengan apa yang mungkin kita alami sekarang. Mungkin kita di 2021 kita mengalami hal-hal yang mungkin kita rasa kita seperti di padang gurun sama kayak orang Israel tersebut. Kita merasa wow kering banget guys. Tapi jangan lupa di 2021 kalau kalian ingat-ingat lagi, apa sih mujizat yang udah pernah Tuhan bikin kehidupan kalian? Kalian harus sadar meskipun seperti padang gurun, tapi mujizat Tuhan tuh nyata loh. Ya, sama seperti bangsa Israel, mereka bersungut-sungut, mereka bilang kami telah muak, padahal mereka nggak sadar. Hey, makanan itu mujizat Tuhan di padang gurun. Coba kalian pikir ya, gimana cerita di padang gurun kalian bisa kejatuhan roti men? Apakah itu bukan mujizat? Jadi saat mereka melihat tanda ular itu, bukan hanya kejadian ular yang memagut mereka itu yang mereka ingat, tapi Tuhan mau ngingetin, hey yuk ingat yuk, kalian tuh masih gue kasih makan loh, sampai ada di padang gurun pun kalian masih makan. Tuhan memelihara mereka sebegitu rupa. So apa hubungannya dengan ayat yang tadi di Yohanes 3? Sebenarnya bukan berbicara tentang ular itu sendiri, tapi berbicara tentang bagaimana kita mengingat karya Tuhan. Bagaimana kita mengingat apa yang udah Tuhan bikin sih sama hidup kalian di 2020. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula anak manusia harus ditinggikan. Ini sebenarnya berbicara tentang yuk mari kita ingat
Apa yang udah Tuhan bikin di hidup kamu, apa yang udah Tuhan buat di kehidupan kamu selama di 2020. Yes, mungkin kamu mengalami kekeringan di 2020, tapi ingat, mujizat Tuhan tidak pernah pergi dari kalian. Coba kalian ingat-ingat deh apa yang udah Tuhan bikin. Bahkan kita buka lagi ya, Yohanes 3, kalau kalian baca di ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 15 berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ternyata korelasinya adalah kita harus mengingat apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Wow. Kalau kalian baca di ayat selanjutnya, ini ayat yang terkenal banget. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, 2 kali dibilang di ayat tersebut, di pasal tersebut, barang siapa yang percaya kepadanya. So korelasinya, kita harus ingat apa yang udah Tuhan bikin dalam kehidupan kita, dan kita harus tetap percaya. So selanjutnya, kenapa sih kita harus percaya kepada Tuhan? Kenapa? Karena ini ayat yang mungkin sangat terkenal, tapi yang kemarin di tanggal 31 Tuhan coba ingatin lagi ke gue, dan maknanya dapat banget gue. Karena kenapa? Karena Allah begitu mengasihi engkau. Karena Allah, Tuhan Yesus yang udah lahir ke dunia, begitu mengasihi engkau. Karena Tuhan Yesus yang ada buat kita begitu mengasihi engkau. Karena begitu besar. Coba kalian tanamin di awal tahun 2021 ini. Karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan kamu. Karena begitu besar kasih Allah akan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan papa mama kita. Karena begitu besar kasih Allah akan keluarga kita. Karena begitu besar kasih Allah akan kita, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap yang percaya kepadanya tidak binasa. Mari kita katakan di tanggal 1 tahun 2021 ini, karena begitu besar kasih Allah akan saya, sehingga kita tidak binasa. Tuhan Yesus sendiri telah datang ke dalam dunia, sehingga kita tidak binasa. Keuangan kita tidak binasa, bisnis kita tidak binasa, masa depan kita tidak binasa. Mungkin banyak padang gurun yang sudah kalian alami di tahun 2020. Gue pun ngerasain 2020 it's like a roller coaster, but not a roller coaster going up, but it's a roller coaster going down. It's so fast. Wow. Tapi gue percaya banget, firman itu Tuhan kasih buat gue untuk menguatkan gue. Di tanggal 31 Desember Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah, maka keuanganmu gak akan binasa, keluargamu gak akan binasa, masa depanmu gak akan binasa, bisnismu gak akan binasa. So sebagai penutup, gue mau cerita satu hal. Ceritanya kita semua pasti ingat lah ya, PSBB itu ada di, kalau nggak salah bulan Maret ya. Bulan Maret kita lagi PSBB. Gaji gua di tempat ngajar dipotong setengah. Gua rasa semua orang juga mengalami lah ya. Gaji gua di tempat ngajar gua dipotong setengah. Gaji gua di kantor utama gua pun dipotong karena satu dan lain hal. Secara manusia guys, wow, gue ingat banget, banyak banget yang harus gue bayar hari itu. Dan kalau dikalkulasikan, fix nggak bakal cukup, nggak bakal fix, nggak bakal cukup, nggak bakal.
Bahkan kalau mau dihitung, waktu itu duit gua untuk sebulan kalau nggak salah inget ya 100.000 apa. Untuk makan pun gue bingung. Yes, sampai untuk makan pun di kantor. Ya of course lah, saya tiap hari makan di kantor ya harus dipikirin dong. Itu gue bingung. Tapi disinilah Tuhan melakukan keajaiban dahsyat, guys. Kalian tahu di kantor gue itu tidak pernah ada tradisi untuk kasih orang makan. Gak ada. Tidak pernah ada tradisi untuk kasih orang makan. Tapi hari itu dibikin pengumuman sama kantor. Mulai PSBB ini tidak ada yang boleh keluar dari wilayah kantor. Dan semua akan dikasih makan dari kantor. Wow. Buat beberapa orang mungkin mendapat makan yang hanya 25.000 mungkin ya. Mungkin itu hal yang gak seberapa. Tapi buat gue di saat itu mendapat makan 25.000 setiap hari, makan catering enak plus buah, dapat vitamin dan lain-lain. It's a blessing, guys, for me. It's really happen. Sama seperti dibilang tadi di kisah tentang bangsa Israel. Mereka ada di padang gurun, tapi Tuhan tetap kasih mereka makan. Tuhan tetap kasih mereka makan. Luar biasa banget Tuhan Yesus. Sama seperti gue alamin hal itu. Tuhan kasih gue makan. Sampai di Desember ini Tuhan tetap kasih gue makan di kantor setiap hari. Setiap hari. Karena itu gue setiap gue ambil makanan itu, gue bilang sama Tuhan, terima kasih buat makanan gratis ini. Karena sampai hari ini Tuhan memelihara kehidupan gue. Sampai hari ini Tuhan memelihara gue. Terima kasih Tuhan buat makanan gratis ini. Dan kalian tahu guys, kalian bisa kalkulasi sendiri ya. Makan itu kan sekali 25.000 lah ya. Kalian hitung aja sebulan berapa. Sebulan gue bisa menghemat 600 sampai 700.000 karena makanan gratis. So, sebagai penutup, yuk, gue tahu 2020 itu bukan tahun yang not amazing years for everybody, even for me. It's not amazing years for us. Tapi yuk coba ingat, kalian bisa melewati 2020. Itu udah anugerah. Yuk mari kita ingat apa yang udah Tuhan bikin di kehidupan kita di 2020. Jadikan itu sebagai semangat kalian untuk masuk ke 2021. Karena ingat, apapun yang kalian alami, Tuhan gak pernah ninggalin kalian. Never. Tuhan gak pernah meninggalkan kalian. Tuhan gak pernah pergi dari hidup kalian. Tuhan selalu bersama dengan kalian. Yes. So itu yang mau gue encourage ke kalian. Gue percaya Tuhan pasti beserta dengan kita. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Gak ada yang pernah tahu 2021 akan jadi apa. Covid ini akan jadi apa juga gak ada yang tahu. Kondisi keuangan akan jadi apa, gak ada yang tahu. Tapi satu yang harus kalian pegang, kalau Tuhan pernah berkati kalian dulu, yuk mari kita ingat. Mari kita ingat. Karena apa? Karena siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Karena kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan kamu, akanku, akan keluargamu, akan keluargaku, akan apapun yang kita lakukan. So, let's start 2021 with God. And don't worry, God is with us. God bless you everybody.